Selamat siang teman-teman semuanya. Saya di sini Andika Dwiatmaja akan menjelaskan mengenai pasal 77 dalam Konvensi Wina 1969. Baik, sebelum itu mohon maaf sebelumnya jika perkataan saya nanti kurang jelas, kurang efektif maupun kurang komprehensif dalam penuturan yang saya ucapkan. Saya akan mulai begini, bahwa Konvensi Wina 1969 itu mengatur mengenai perjanjian nasional publik yang mana negaranya itu sebagai subjek utama. Lalu sebelum adanya konvensi Wina itu ada yang namanya perjanjian multilateral maupun bilateral yang mana didasarkan pada asas good faith maupun fakta sunt servanda. Jadi selain itu juga ada mengenai yang didasarkan pada putusan pengadilan, astagfirullah, bukan, maksudnya putusan Mahkamah Internasional atau doktrin dari ahli hukum yang sebagai wujud dari opinion juris. Lalu selanjutnya saya akan bahas mengenai konvensi Wina, kenapa dianggap sebagai induk dari perjanjian internasional. Jadi alasannya itu karena nggak terlalu rumit. Jadi alasannya karena di dalamnya itu mengatur mengenai pengaturan yang mana di dalamnya ada secara teknis maupun non teknis, atau dalam bahasa kita sehari-hari itu bisa formal maupun material, yang mana dapat diberlakukan oleh negara walaupun negara itu tidak sebagai peserta. Jadi dia bisa. Lalu selanjutnya saya akan membahas kembali mengenai fokus pada tugas saya, yaitu pasal 77. Jadi konvensi Wina ini yang di dalamnya itu mengatur mengenai dimensi administratif yang ada mengenai penyimpanan, reservasi, ratifikasi maupun pengunduran dari perjanjian internasional itu sendiri. Lalu terkait dengan lembaga penyimpanan, sebelumnya saya harus membahas mengenai pasal 76. Jadi mengatur bahwa penunjukan lembaga depository atau lembaga penyimpanan itu dapat diatur langsung di dalam suatu naskah perjanjian nasional. Pihak yang ditunjuk itu bisa satu negara maupun negara yang lebih dari satu, bisa jadi kepala administratif dalam suatu organisasi internasional ataupun organisasi internasional itu sendiri ataupun negara. Jadi di sini nanti tidak hanya satu negara tapi bisa dua negara ataupun lebih. Lalu selanjutnya dalam pasal 77 itu mengatur mengenai fungsi lembaga depository itu sendiri. Jadi fungsi-fungsinya itu saya akan jelaskan sebagai berikut. Yang pertama, menyimpan naskah asli perjanjian nasional. Yang kedua, menerbitkan salinan naskah yang sudah dilegalisasi atau sudah diresmikan salinannya oleh lembaga depository. Lalu selanjutnya menerima penandatanganan terhadap suatu perjanjian internasional dan menyimpan berbagai komunikasi serta instrumen yang terkait dengan perjanjian itu. Lalu selanjutnya menguji apakah komunikasi atau instrumen itu terkait dengan perjanjian internasional itu sudah sesuai dengan formatnya atau belum. Ini dikaji terlebih dahulu, jangan sampai nanti terjadi kesalahan-kesalahan atau miskomunikasi yang mana mengakibatkan disintegrasi dalam perjanjian internasional itu sendiri. Lalu selanjutnya menguji apakah komunikasi atau instrumen, saya salah, selanjutnya menginformasikan kepada para pihak pada perjanjian nasional atau negara yang akan menjadi pihak perjanjian nasional itu bahwa terkait dengan perjanjian nasional itu sendiri. Jadi semua pihak itu harus tahu apa makna dari perjanjian nasional yang diatur di dalamnya. Lalu menginformasikan kepada negara yang akan menjadi pihak pada perjanjian nasional yang terkait dengan status perjanjian, khususnya terkait dengan jumlah penandatangan. Jadi siapa saja yang menandatangani perjanjian tersebut itu harus jelas. Lalu yang selanjutnya itu mendaftarkan perjanjian tersebut ke sekretariat PBB. Jadi perjanjian itu harus didaftarkan terlebih dahulu, jangan sampai nanti tidak ada kekuatan hukumnya karena tidak didaftarkan di PBB. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.